Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Nurfasiatul Zana dari kelas Ekonomi Syariah Y. Di sini saya akan menjelaskan tentang urutan surat dan ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang urutan ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian ayat. Ayat menurut bahasa adalah tanda, alamat, bukti atau dalil, dan mukjizat. Sedangkan menurut istilah, ayat mempunyai beberapa pendapat. Salah satunya yaitu yang pertama, ayat adalah sejumlah kalam Allah yang masuk ke dalam surah Al-Quran. Yang kedua, ayat adalah bacaan yang tersusun dari beberapa kalimat sekalipun secara takdiri atau perkiraan yang memiliki permulaan atau bagian yang maksud dalam surah. Dari dua definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ayat adalah kalam Allah yang berupa bacaan, terdiri dari kalimat atau beberapa kalimat sempurna, mempunyai permulaan dan akhiran, dan merupakan bagian dari surah. Yang kedua, urutan ayat dalam Al-Quran. Penetapan secara tertib urutan ayat-ayat Al-Quran adalah bersifat tauqifi. Berdasarkan ketentuan dari Rasulullah SAW, pendapat ini banyak didukung oleh beberapa ulama seperti Imam Zarkasi, Ahmad bin Ibrahim bin Zaibair al-Andalusi. Imam As-Suyuti memperkuat, ia berkata, baik kesepakatan ulama maupun nas-nas menunjukkan bahwa sistematika ayat tauqifiyah mengikuti penetapan Rasulullah SAW. Tidak ada keraguan dalam perkara tersebut. Jibril telah menurunkan ayat kepada Rasulullah serta mengarahkan tempatnya dalam setiap surat atau ayat yang turun sebelumnya. Yang ketiga yaitu penjelasan urutan surat dalam Al-Quran. Pengertian surat. Surah dalam bahasa Arab berarti manzilah atau kedudukan, syaraf atau kemuliaan. Dari segi bahasa, kata surah jamaknya suwar yang berarti kedudukan atau tempat yang tertinggi sesuai dengan kedudukan Al-Quran karena dia diturunkan dari tempat yang tinggi yaitu Lauhul Mahfuz. Sedangkan menurut istilah, surat adalah sejumlah beberapa ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan akhiran. Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa surat adalah kumpulan dari beberapa ayat. Maka tidak ada satu surah yang terdiri dari satu ayat. Dia harus memiliki sejumlah ayat minimal 3 ayat seperti dalam surat Al-Kautsar. Kumpulan beberapa ayat ini syaratnya mempunyai permulaan dan akhiran. Jika terkumpul sejumlah ayat meskipun banyak akan tetapi tidak mempunyai permulaan dan akhiran, maka belum dinamai surat. Urutan surat dalam Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang tertib surat dalam Al-Quran. Yang pertama, tauqifi dan ditangani langsung oleh Nabi sebagaimana diberitahukan oleh malaikat Jibril kepadanya atas perintah Allah. Kelompok ini berdalil bahwa Rasulullah telah membaca beberapa surat secara tertib dalam salatnya. Ibnu Abi Syaiban meriwayatkan bahwa Nabi pernah membaca beberapa surat mufassal atau surat-surat pendek dalam satu rakaat. Yang kedua, istihaj para sahabat. Sebab ternyata ada perbedaan tertib di dalam mushaf mereka. Misalnya, mushaf Ali disusun menurut tertib nuzul, yakni dimulai dengan Iqra, kemudian Al-Mudaththir, lalu Nun, dan seterusnya hingga akhir surat Makkiyah dan Madaniyah. Adapun dalam mushaf Ibnu Mas'ud yang pertama ditulis adalah surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, lalu Ali Imran. Sedangkan dalam mushaf Ubay yang pertama ditulis adalah surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, lalu Ali Imran. Yang ketiga, sebagian surat tertibnya bersifat tauqifi dan sebagian lainnya berdasarkan istihad para sahabat. Hal ini karena terdapat dalil yang menunjukkan tertib sebagian pada masa Nabi. Misalnya, ada beberapa alasan tidak ditulisnya basmalah pada surat At-Taubah. Kebiasaan orang-orang Arab yang tidak menuliskan basmalah pada surat-surat yang ditunjukkan untuk pembatalan janji. Berdasarkan uraian yang telah saya paparkan,
dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa sistematika ayat-ayat Al-Quran itu merupakan taufiqi dengan bersandar kepada arahan dan petunjuk Rasulullah SAW. Demikian presentasi yang saya lakukan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.